Di dalam menara penindas iblis, Chen Ping duduk tegak di tanah, memancarkan aura yang kuat. Sementara itu, di samping Chen Ping, pedang pembunuh naga memancarkan serangkaian suara dengungan, dan roh pedang Zhongli juga dengan cepat berkultivasi dengan memanfaatkan aliran waktu dalam menara penekan iblis. Niat pedang berputar di sekitar Chen Ping, dan peningkatan pedang pembunuh naga akan membuat kekuatan Chen Ping tumbuh semakin kuat. Chen Ping terus-menerus mengeluarkan berbagai sumber daya dari tas penyimpanan Mu Fawang dan menyerapnya. Untungnya, status Mu Fawang tidak rendah, sehingga sumber daya di dalam tas penyimpanan relatif melimpah, memungkinkan Chen Ping untuk berkultivasi dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak, mengingat tingkat kultivasi Chen Ping yang tidak normal, jika sumber dayanya terlalu langka, itu bahkan tidak akan cukup untuk satu sesi kultivasi. Chen Ping berkultivasi di dalam menara penindasan iblis selama beberapa bulan, menyerap semua sumber daya di tas penyimpanan Raja Mu. Kekuatan Chen Ping telah mencapai puncak peringkat kedua alam abadi manusia, tetapi ia terhenti di tahap terobosan terakhir. Sayangnya, ia kehabisan sumber daya dan tidak dapat menembusnya. Meskipun dia telah berkultivasi selama beberapa bulan, baru sekitar 1 hari lebih dia habiskan di dunia luar. Setelah muncul dari menara penindasan iblis, Chen Ping mengalihkan perhatiannya kembali ke dua pola sederhana berbentuk hati. Dia benar-benar ingin tahu pesan apa yang perlu Ling Yue coba tinggalkan dalam kedua pola itu. Chen berdiri dengan tenang di depan dua pola sederhana berbentuk hati. Tataparinya tertuju pada pola tersebut seolah ditarik oleh magnet. Kedua pola berbentuk hati ini memiliki garis-garis halus yang memancarkan pesona pedesaan. Terlihat biasa saja, namun secara halus memancarkan nuansa misteri yang tak terlukiskan. Aura misterius, bagaikan selubung tipis, dengan lembut menyelimuti pola itu, menggugah rasa ingin tahu terdalam Chen Ping dan memicu hasrat yang tak tertahankan untuk menjelajah. Seolah-olah sebuah suara berbisik di telinganya, mendesaknya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pola itu. Dia perlahan mendekati pola itu, setiap langkah dipenuhi dengan kehati-hatian dan antisipasi. Ketika dia akhirnya berdiri dekat dengan pola itu dan berjongkok untuk memeriksanya lebih dekat, dia menemukan bahwa memang ada beberapa detail halus yang tersembunyi dalam pola tersebut. Di sepanjang tepi halus pola berbentuk hati, ada beberapa garis kecil yang hampir tak terlihat. Pola-pola ini rumit dan saling terkait seperti labirin. Tanpa pengamatan yang cermat, pola-pola ini mustahil untuk dideteksi. Chen Ping menatap pola-pola itu dengan saksama, jari-jarinya tanpa sadar menyentuhnya dengan ringan. Indra ketuhanannya mulai mengamati pola-pola itu, seolah-olah ini akan memungkinkaninya untuk lebih memahami arahnya. Saat Chen Ping terus menjelajah dengan indra kedewaannya, sebuah penemuan mencengangkan membuat jantungnya berdebar kencang. Ada sebuah alamat dan serangkaian rune rumit dalam pola tersebut. Alamat itu tampaknya mengarahkannya ke suatu tempat yang tidak diketahui. Rune itu misterius dan tidak dapat diduga. Setiap simbol tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas dan makna mendalam, membuatnya mustahil untuk dipahami. Saat indra kedewaan Chen Ping menutupinya, rangkaian rune itu tampak hidup dan memasuki tubuh Chen Ping. Apa-apa maksudnya ini? Chen Ping merenung dalam hati,
alisnya berkerut, matanya dipenuhi keraguan dan pikiran. Dia tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di balik pola itu jauh dari sederhana, mungkin terkait dengan suatu peristiwa besar atau harta karun yang berharga. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, karena ini adalah pola yang ditinggalkan oleh wanita Raja Iblis Awan Merah, yang mungkin dapat memecahkan misteri di hatinya. Senior, saya menemukan bahwa sebenarnya ada cukup banyak informasi yang tersembunyi dalam pola ini. Chen Ping segera memberitahu Raja Iblis Awan Merah tentang rincian polanya, termasuk alamat tersembunyi dan rune yang rumit. Raja Iblis Awan Merah terdiam sesaat di lautan kesadaran Chen Ping. Keheningan itu seakan membekukan waktu, membuat jantung Chen Ping berdebar kencang. Akhirnya, Raja Iblis Awan Merah berkata perlahan, "Alamat ini adalah tempat sekte lamanya dulu berada." Mengenal rangkalan rune itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi karena dia meninggalkannya, pasti ada tujuannya. Namun, sektenya telah kuhancurkan saat itu, dan mungkin sekarang sudah hancur. Namun, sekeras apapun aku mencari, aku tak pernah melihatnya sekalipun. Setelah berbicara, Raja Iblis Awan Merah dengan sedih meneteskan air mata. Jelaslah bahwa Raja Iblis Awan Merah telah benar-benar jatuh cinta pada peri roh bulan. Tentu saja tidak mudah bagi orang-orang untuk menerima bahwa iblis yang kuat akan jatuh cinta pada peri. Lagi pula, di mata banyak orang, kultivator setan bukanlah kultivator sejati. Mendengar ini, Chen Ping sedikit mengernyit, lah menduga peri Ling Yue pasti meninggalkan alamat dan rune ini untuk menyampaikan informasi atau membimbingnya ke suatu tempat. Alasan mereka tidak memberitahu Crimson Cloud Demon Lord saat itu mungkin karena mereka mengira dia mungkin akan menemukan rahasia polanya nanti. Namun siapakah yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah pada akhirnya akan menjadi haus darah dan dikalahkan di alam surgawi. Jiwanya terceral-beral dan sisa jiwanya tetap tinggal di sana, tidak pernah kembali. Oleh karena itu, rahasia di balik pola ini tetap tersembunyi. Jika Chen Ping tidak membawa Raja Iblis Awan Merah ke 9 surga, dan jika Raja Iblis Awan Merah tidak mengirim Chen Ping untuk bersembunyi di tempat ini, rahasia dalam pola ini mungkin tidak akan pernah terungkap. Saya memutuskan untuk pergi ke alamat ini dan menyelidiki untuk melihat apakah saya bisa menemukan petunjuk, kata Chen Ping. Dia tahu bahwa peri Ling Yue tidak akan meninggalkan benda seperti itu tanpa alasan. Jika alamat dan rune ini dapat membuka semacam kehancuran, bukankah saya akan kaya? Sekalipun dia tidak menemukan apapun, Chen Ping akan menganggapnya hanya jalan-jalan saja, sebab saat ini dia tidak punya sumber daya maupun cara untuk berkultivasi. Raja Iblis Awan Merah tidak berkeberatan, tetapi mengingatkan Chen Ping untuk berhati-hati, karena tempat itu adalah bekas sekte peri Ling Yue, dan tidak seorang pun tahu bagaimana situasi saat ini. Barangkali tempat itu terbengkalai dan penuh bahaya, atau barangkali masih ada sisa-sisa pasukan yang menjaganya, tidak membiarkan orang luar menyerbu. Chen Ping mengangguk, lah tahu perjalanan ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan berbahaya, tetapi rasa ingin tahu dan hasratnya untuk menjelajah membuatnya pergi tanpa ragu. Begitu dia meninggalkan gua,
Chen Ping langsung menghilang. Mengikuti alamat pada diagram, Chen Ping menemukan lokasi bekas sekte Peri Ling Yue. Namun, yang terbentang di hadapan mereka adalah pemandangan yang menyedihkan, seolah terlupakan oleh waktu. Bangunan sekte yang dulunya megah kini tak lebih dari reruntuhan yang ditumbuhi rumput liar. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat awan debu dan menimbulkan suara gemerisik, seakan-akan menceritakan kisah kejayaan masa lalu dan kehancuran masa kini. Apakah ini sekte Peri Ling Yue? Kau benar-benar kejam saat itu? Kau menghabisi seluruh sekte, pikir Chen Ping dengan penuh emosi. Demi Peri Ling Yue, Raja Iblis Awan Merah akhirnya menghancurkan seluruh sekte. Seperti kata pepatah, cinta apakah yang membuat orang rela mati demi satu sama lain? Chen Ping melihat sekeliling, mengamati setiap detail, mencoba menemukan beberapa petunjuk berguna dalam pemandangan sepi ini. Berdiri di reruntuhan sekte yang sunyi ini, Chen Ping dipenuhi dengan emosi campur aduk. Apa yang dulunya merupakan tempat suci bagi para dewa, kini hanya tinggal reruntuhan. Pemandarigan Yarik membangkitkan duka mendalam. Dia mengamati keadaan sekelilingnya dengan cermat, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Tepat pada saat itu, Chen Ping tiba-tiba merasakan rune di tubuhnya mulai sedikit memanas, seolah-olah beresonansi dengan semacam kekuatan di sekelilingnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia segera memfokuskan perhatiannya untuk merasakan sumber sensasi itu, dan mendapati bahwa sensasi itu berasal dari suatu arah yang dalam di dalam reruntuhan. Mungkinkah rune ini ada hubungannya dengan tempat itu? Chen Ping merenung dalam hati, lalu memutuskan untuk berjalan ke arah yang dirasakannya. Setelah melewati lapisan reruntuhan, Chen Ping tiba di reruntuhan aula utama yang relatif utuh. Meskipun aula itu sudah rusak parah, kemegahannya yang dulu masih samar-samar dapat terlihat. Tepat di tengah aula utama, terdapat prasasti batu besar yang dipenuhi tulisan rahasia kuno. Saat Chen Ping mendekati prasasti batu itu, rune di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, beresonansi kuat dengan rune di prasasti batu itu. Tulisan pada prasasti batu itu menyala satu persatu, membentuk pola yang rumit. Sesuai dugaanku, Chen Ping sangat gembira dan segera mencocokkan rune di tubuhnya dengan rune dalam pola. Saat rune terakhir diletakkan kembali pada tempatnya, seluruh aula tiba-tiba mulai bergetar. Tanah perlahan retak terbuka, memperlihatkan lorong tanpa dasar. Aura halus yang samar terpancar dari lorong itu, membangkitkan kerinduan bagi siapapun yang melihatnya. Chen Ping masuk tanpa ragu-ragu. Jalannya tidak panjang, dan segera dia tiba di ruang bawah tanah yang luas. Ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan segala macam sumber daya budidaya yang berharga, termasuk batu-batu abadi yang berkilauan, ramuan-ramuan abadi yang memikat, dan kristal-kristal abadi yang terbuat dari berbagai bahan. Saya kaya sekarang. Chen Ping sangat gembira. Sumber daya ini cukup baginya untuk menerobos ke peringkat ketiga alam manusia abadi. Namun dia tidak dibutakan oleh kekayaan di hadapannya dan terus menjelajah. Jauh di dalam ruang bawah tanah, Chen Ping melihat peti mati kristal besar. Peti mati kristal itu bening seperti kristal,
dan di dalamnya terbaring seorang wanita yang luar biasa cantik. Dia mengenakan gaun putih, wajahnya tenang, seolah-olah dia hanya tertidur. Apakah ini peri Ling Yue? Chen Ping terkejut. Kecantikan peri Ling Yue sungguh tak terbayangkan. Tepat pada saat itu, fluktuasi hebat tiba-tiba datang dari lautan kesadaran Chen Ping. Suara Raja Iblis Awan Merah bergetar karena kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bulan. Ini bulan. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, sisa jiwa dari Crimson Cloud Demon Lord dengan paksa menerobos batasan lautan kesadaran Chen Ping dan muncul di depan peti kristal sebagai bayangan hitam. Bulan. Itu benar-benar kaul Raja Iblis Awan Merah menatap wanita di dalam peti mati kristal itu. Suaranya tercekat oleh isak tangis, dan dua garis air mata berdarah mengalir di wajahnya. Dia mengulurkan tangan, ingin menyentuh peti kristal itu, tetapi takut mengganggu peri Ling Yue yang sedang tidur. Kasih sayang yang mendalam ini bahkan menggerakkan Chen Ping yang berdiri di dekatnya. Ling Yue, ini akulah yang menyakitimu. Suara Raja Iblis Awan Merah bergetar, dan air mata menggenang di matanya. Raja Iblis Awan Merah mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ping dengan sungguh-sungguh. Chen Ping, aku tahu Tuan Si di belakangmu sangat kuat. Dia bisa menghidupkan kembali Ling Yue. Tolong, kau harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali peri Ling Yue. Aku rela membayar berapapun untuk menghidupkannya kembali, meskipun itu berarti jiwaku terceral-beral. Kau tak perlu buang-buang waktumu mencoba memulihkan tubuh fisikku. Melihat wajah sedih sang Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping tak dapat menahan perasaan terharu. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Senior, saya mengerti perasaan Anda, tetapi menghidupkan kembali seseorang bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, saya tidak bisa menghubungi Tuan Si saat ini. Jika saya bisa, saya pasti akan membantu Anda." Mendengar hal itu, secercah harapan muncul di mata Raja Iblis Awan Merah. "Baiklah, aku percaya padamu. Senior, meninggalkan lautan kesadaranku secara paksa seperti ini akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada jiwamu. Kau harus segera kembali, karena aku juga perlu menggunakan sumber daya ini untuk berkultivasi. Saat aku bertemu Tuan Si, aku pasti akan menyuruhnya menghidupkan kembali peri Ling Yue. Jangan khawatir." Chen Ping mencoba membujuk Raja Iblis Awan Merah. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah sudah sangat lemah. Jika dibiarkan terlalu lama di dalam kehampaan, jiwanya mungkin akan hancur total. Penguasa Iblis Awan Merah mengangguk, melirik peri Ling Yue lagi dengan tatapan penuh arti, lalu kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Chen Ping kemudian mulai berkultivasi dengan cepat menggunakan sumber daya di area terlarang. Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi, tetapi dia telah menghabiskan semua sumber daya di seluruh area terlarang. Sumber daya yang begitu besar juga mendorong kekuatan Chen Ping ke puncak peringkat ketiga alam manusia abadil. Seluruh sumber daya klan hanya cukup untuk menaikkan level Chen Ping dengan satu kenaikan kecil. Chen Ping merasakan kekuatannya meningkat dan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Berapa banyak sumber daya yang ia perlukan untuk budidayanya di masa mendatang? Senior,
Sudah berapa lama aku berkultivasi? Tanya Chen Ping pada Raja Iblis Awan Merah. Sudah lebih dari 3 tahun. Itulah jawaban dari Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping mengerutkan kening. 3 tahun ini lebih dari 1000 hari, yang berarti lebih dari 10 hari telah berlalu di dunia luar. Keluar dari menara penindas iblis, Chen Ping menatap peti mati kristal itu. Dengan lambaian tangannya, sebuah penghalang muncul, menyelimuti peti mati kristal itu. Senior, saya sudah memasang penghalang, jadi orang biasa tidak akan bisa menemukan tempat ini. Hubungi Tuan Si denganku, dan aku pasti akan memintanya membantumu menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Kita harus pergi sekarang. Kalau kita menarik orang-orang dari aula jalan jahat, bahkan peti mati kristal ini pun mungkin tak aman. Chen Ping melanjutkan dengan kata-kata dari Raja Iblis Awan Merah. Baiklah, Raja Iblis Awan Merah hanya mengucapkan satu kata, baiklah. Namun, Chen Ping tahu betapa besar keinginan Raja Iblis Awan Merah untuk menghidupkan kembali Peri Ling Yue, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghidupkannya kembali atau melindungi jasadnya. Setelah Chen Ping meninggalkan area terlarang, Lah memasang susunan ilusi di sekitarnya, sehingga semakin sulit bagi orang lain untuk menemukan reruntuhan sekte tersebut. Ini pada dasarnya merupakan asuransi ganda. Namun tak lama setelah Chen Ping pergi, beberapa aura mengerikan tiba-tiba mengunci dirinya. Sial, secepat itu. Chen Ping tidak menyangka orang-orang ini akan menemukannya begitu cepat. Mata Chen Ping menyipit sedikit, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap seketika. Di belakang Chen Ping, 4 cahaya hitam mengejarnya. Tak lama kemudian, Chen Ping berhasil menyusul, dan 4 sosok gelap menghalangi jalannya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, menatap tajam ke 4 sosok gelap di hadapannya. 4 tekanan mengerikan secara bersamaan menekan Chen Ping, menguji kekuatannya. Jelas bahwa keempat tokoh itu sangat berhati-hati dan tidak meremehkan Chen Ping karena tingkat kultivasinya yang terlihat. Melihat 4 tekanan dahsyat yang datang padanya, Chen Ping tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan sinar pedang menghancurkan keempat tekanan tersebut. Keempat sosok berpakaian hitam itu sedikit terkejut, mata mereka jelas menunjukkan sedikit keterkejutan. Sosok terdepan berpakaian hitam tiba-tiba bergerak, seperti bintang jatuh, dan menuju ke arah Chen Ping. Melihat sosok gelap yang berlari ke arahnya, Chen Ping tidak merasa takut, melainkan merasa gembira. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu ke arah sosok gelap itu. Dalam situasi 1 lawan 1, Chen Ping tidak terintimidasi. Suara mendesing. Kedua belah pihak menghunus pedang mereka secara bersamaan. Namun, pedang lawan terbentuk dari energi iblis yang mengelilinginya. Chen Ping tidak menggunakan pedang pembunuh naga, tetapi malah menggunakan niat pedang di tubuhnya untuk langsung berubah menjadi pedang. Pertarungan 1 lawan 1 semacam ini, tanpa menggunakan pedang fisik, dapat dianggap adil. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dunia berubah warna seketika, dan hanya dalam sekejap, kekosongan dalam radius 1000 mil hancur. Kemudian, berdasarkan hukum langit dan bumi,
kekosongan itu mulai pulih dengan cepat. Chen Ping terhuyung mundur, sementara sosok gelap itu juga bergoyang dan mundur beberapa langkah. Kakak laki-laki. Melihat itu, ketiga sosok gelap yang tersisa segera menyerbu ke depan. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak akan dirugikan dalam situasi 1 lawan 1 yang adil seperti itu. Perlu dicatat bahwa Chen Ping saat ini hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, sementara mereka semua berada di puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi.